Baiklah, selamat malam. Perkenalkan, saya Gasari Dewi Semanto dari Prodi S1 Sistem Informasi 2025, mata kuliah Struktur Data kelas 122. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas 1 yang sudah saya buat sebelumnya dengan trial dan error beberapa kali. Langsung saja supaya mempersingkat waktu. Soal nomor 1 adalah di sini saya jelaskan dulu bahwa saya mohon maaf atas kemepetannya mengupload tugas karena kemarin sempat nggak tahu kenapa Java saya sempat nggak bisa dibuka, namun sekarang udah bisa. Jadi di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Java dan saya menggunakan Visual Studio untuk mengerjakannya. Nah, di sini soal nomor 1 adalah buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data float yang bernama struktur baris. Maka langsung saja di sini saya buat float struktur baris. Ini contoh aja ya, kayak mungkin angkanya juga bisa diganti berapapun, dan F adalah untuk float, untuk susunan struktur baris. Kemudian soal nomor 2 adalah buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama susunan kata baru yang berisi kata pemrograman struktur data Java. Maka kita buat di sini string sesuai dengan soal, susunan kata baru, pemrograman struktur data Java. Seperti yang kita tahu, string adalah untuk variabel kata atau words atau huruf. Kemudian soal nomor 3, buatlah pendeklarasian array 1 dimensi dengan nama 8 angka tipe data integer yang berisi angka 10, 12, 18, 23, 33, 58, 67, dan 82. Pendeklarasian tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Maka di sini kita masukkan sesuai soalnya, yaitu data integer atau bilangan bulat. Kemudian namanya 8 angka dan kita susun aja di sini sesuai soal, diurutkan sesuai soal. Kemudian karena 1 dimensi, maka kita hanya membutuhkan satu satu array. Ini namanya pasti bulan juga udah tahu, tapi saya baru tahu kalau ini tuh namanya array. Kemudian soal nomor 4, buatlah pendeklarasian array 2 dimensi dengan nama 2 angka tipe data string yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Isi baris dan kolom juga berisi angka berikut sesuai soal, dan pendeklarasian tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, kita bikin lagi di sini array 2 dimensi. Sebenarnya bisa pakai integer dengan 2 array seperti ini, tapi kenapa pakai string? Karena di soal kita mengharuskan pakai string. Kalau misal kita pakai integer dan 2 array seperti ini, maka penjelasannya cukup seperti ini, terus di bawahnya. Cuman karena kita pakai string, yaitu dimana string itu sebenarnya untuk huruf dan kata, makanya kita perlu menambahkan tanda kutip di setiap angkanya karena datanya berbentuk tipe data string. Kemudian soal kelima, buatlah deklarasi linked list dengan nama urutan list angka yang memiliki list seperti di soal, dan pendeklarasian tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman Java.
Nah, di sini kita langsung saja link list integer karena bilangannya bulat semua yang di soal. Dan kita kasih nama urutan list angka dan kita buat sebagai new link list. Karena kita akan membuat list baru. Maka untuk menambahkan angkanya, kita tinggal memasukkan urutan list angka namanya tadi dan add agar angkanya itu bisa ditambahkan. Nah, untuk outputnya cukup sederhana. Kemarin sempat trial dan error di bagian sini, tapi alhamdulillah sudah bisa. Jadi di sini tinggal sistem out print, ini resultnya. Untuk nomor satunya sistem out printnya di si yang ini, yang float ini saya menggunakan ini karena cukup simple dan mudah ya. Slash t ini biar rapi juga. Untuk nomor 1 plus struktur baris, jadi struktur baris ini nanti biar muncul di hasil atau output atau resultnya. Kemudian println yang string plus susunan kata baru, maka akan keluar pemrograman struktur data nanti di outputnya. Kemudian sistem on print, kenapa cuman print, kenapa tidak ada ininya? Karena saya ingin jawabannya agar masih satu baris dengan hasil array satu dimensi ini. Karena kalau println itu setahu saya nggak tahu penyebutannya kayak gimana ya, cuman setahu saya itu nanti dia langsung pindah baris gitu. Maka array satu dimensi nanti hasilnya akan keluar angka yang kita sebutkan di sini. For integer angka 8 angka, maka sistem akan mengeluarkan angka yang sudah kita sebutkan di sini. Kemudian kita ganti baris, masuk ke soal nomor 4 yaitu array 2 dimensi. Kurang lebih sama dengan yang nomor 3, hanya karena bentuknya adalah array 2 dimensi, maka kita perlu tambahkan length dan seperti spasi atau tab biar dia itu bisa jadi array 2 dimensi dengan rumus sebagai berikut yang kita semua pelajari di semester 1 dengan integer i sama dengan 0, i lebih kecil 2 angka, dan length dan sebagainya. Kasih sistem out, baru di sini kita pakai println lagi untuk memisahkan nomor 4 dan nomor 5 nya nanti. Dan yang terakhir adalah sistem out println link list, kemudian ini untuk spasi atau tabnya dan urutan list angka, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita langsung coba di terminal ya. Kita ketik kalau Java, nah kemudian kita ketik lagi Java, nah maka akan muncul hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil dari coding yang kita lakukan di sini. Dan agar bisa muncul seperti ini, yang paling penting adalah, semuanya penting sih, cuman ini output ini juga menentukan hasil yang kita inginkan gitu. Karena di sini floatnya saya tulisnya 100, maka dia munculnya 100. Kalau misal saya tulisnya 50, ya dia munculnya akan 50 dan sebagainya. Kemudian string, susunan kata barunya di mana pemrograman struktur data Java array 1 dimensi yang 8 angka, maka munculnya juga
data yang sudah kita masukkan ini, array 2 dimensi, sebenarnya yang array 2 dimensi ini bisa sejajar dengan yang kata-kata ini, cuman maaf nggak kelihatan ya, mohon maaf. Nah, ini adalah hasilnya. Karena di sini saya mohon maaf, saya ulangi lagi. Floatnya di sini tercantum 100 karena di sini saya tulis 100. Kalau misal saya tulis 50, di sini juga munculnya akan 50 dan seterusnya. Kemudian stringnya pemrograman struktur data Java, karena di sini sesuai soal untuk mencantumkan pemrograman struktur data Java, maka munculnya juga pemrograman struktur data Java. Kemudian soal nomor 3, array 1 dimensi, munculnya 8 angka yang kita cantumkan di sini. Array 2 dimensi, sebenarnya angka pertama ini bisa sejajar dengan array 2 dimensinya, tapi jadinya tidak sejajar dengan angka-angka yang di bawahnya. Makanya saya beri ini spasi sedikit agar dia ke pindah baris dan malah jadi sejajar semua gitu loh. Karena kalau yang duanya saya sejajarkan dengan tulisan array dimensi 2, malah jadinya nggak sejajar dengan yang di bawah-bawahnya. Jadi mengurang seperti apa ya, array tapi tidak beraturan gitu jadinya. Kemudian yang terakhir adalah linked list, yang saya menggunakan rumus seperti ini dan maka keluarnya adalah seperti ini. Kurang lebih seperti itu pengerjaan tugas 1 dari saya. Mohon maaf untuk kurang lebihnya dan mohon dikoreksi dan bimbingannya. Terima kasih. Selamat malam.